Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kak, tadi teman-teman semua, tadi Dok. Perkenalkan kami tim 11 yang mendapatkan tema falsafah kedokteran hewan. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Angelika Tini. Saya Nandro Otifa. Saya Siti Masyita Zara. Saya Rifki Kurniawan. Jadi itu adalah anggota tim kami dan kami akan melakukan sosialisasi mengenai studi kasus kanker pada anjing. Jadi untuk lebih lanjutnya tonton video sosialisasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai falsafah kedokteran hewan. Jadi pada lembar pertama itu ada falsafah dari kedokteran hewan sendiri tuh Kak. Yang dimana falsafah kedokteran hewan itu berasal dari kata falsafah. Nah, kenapa dia disebut falsafah? Karena kan kita itu di Indonesia cenderung ke bahasanya tuh lebih diserap ke arah bahasa Arab. Makanya dia disebut falsafah seperti itu. Nah, kemudian kedokteran hewan sendiri itu apa? Jadi kedokteran hewan sendiri itu adalah profesi yang dimana dia tuh bertugas melakukan penanganan klinis dan pencegahan terhadap hewan-hewan seperti itu. Terus sebenarnya kalau kita bertanya-tanya awal mula dari kedokteran hewan itu berasal dari mana? Awal mulanya itu berasal dari berabad-abad yang lalu sebelum Masehi, yang dimana ada seorang dokter. Sebenarnya dia awalnya itu bukan seorang dokter, namun karena dia memiliki kecintaan terhadap hewan ternaknya, khususnya berkuda, beternak begitu. Akhirnya dia tuh mempelajari tentang klinis dari kedokteran hewan tersebut itu. Kemudian karena dia mempelajari itu dan dia melakukan penanganan terhadap hewan ternaknya, akhirnya Raja Louis ke-19 yang ada di Prancis itu mengangkat Claude Bourgelat itu sebagai seorang dokter hewan. Maka dari itu disitulah awal mulanya terbangun sekolah kedokteran hewan pertama yang ada di dunia. Tepatnya itu ada di Lyon, Prancis seperti itu. Mungkin saya akan serahkan ini kepada teman saya untuk membahas materi lebih lanjutnya Kak. Jadi di sini Kak, di bagian lembar selanjutnya itu Kak, ada yang namanya studi kasus. Di sini studi kasusnya itu ada seorang pemilik anjing yang menamai anjingnya bernama Max. Anjing tersebut ini terkena kanker Kak. Jadi Max ini dibawa ke dokter hewan Kak. Kan pemiliknya ini merasa bahwa ini ada benjolan di tubuhnya Max, maka segeralah ownernya ini membawa anjingnya ini ke dokter hewan karena agar cepat mendapatkan penanganan. Di mana di sini dokter hewan itu harus pertama itu melakukan pemeriksaan secara kasat mata, melalui mata, yaitu bagaimana kondisinya sebenarnya. Lalu harus ada wawancara juga bersama ownernya, seperti apa gejala-gejalanya sebelumnya, terus bagaimana tindakannya itu anjing selama di rumah sebelumnya, supaya dokter hewan ini tahu bagaimana kondisinya sebenarnya. Terus ada juga hal-hal yang ditawarkan kepada owner, seperti apa tindakan lanjutannya, harus berdasarkan etika-etika kedokteran hewan Kak. Jadi juga dalam kedokteran hewan itu kita mempunyai prinsip untuk mensejahterakan hewan Kak. Jadi supaya kita itu tidak asal-asalan mengobati ataupun memberikan obat dan hewan itu terjamin untuk sembuh Kak. Dan bagaimana supaya kita sebagai dokter hewan itu bisa meyakinkan yang punya peliharaan itu untuk aman bersama kita. Jadi dokter hewan itu harus mempertimbangkan kualitas hidup hewan. Dan dalam kasus ini, di mana Max ini diberikan pengobatan secara agresif yang mungkin memberikan sedikit harapan untuk kesembuhannya, yang di mana penyakitnya itu kanker yang jarang sembuh bagi hewan. Kemudian adapun tindakan yang diberikan oleh Max itu Kak, ada perawatan paliatif dan kemoterapi untuk memastikan kenyamanan maksimal bagi Max dalam waktu yang tersisa. Dan pemiliknya ini harus kita juga sebagai dokter hewan harus meminta izin kepada pemiliknya apakah bisa di kemoterapi, apakah bisa dioperasi dan lain-lain, yang dimana kita memberikan perawatan paliatif di mana fokus pada pengelolaan rasa sakit dan menjaga kualitas hidupnya anjing Kak. Jadi itu saja dari saya. Mungkin dari kakaknya ada yang ditanyakan mengenai penjelasan dari kami seperti itu, atau sudah cukup? Baik, mungkin terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami karena telah diberikan waktu untuk menjelaskan mengenai falsafah kedokteran hewan dari pemahaman dan pendalaman yang telah kami pahami. Mungkin bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.